Bounty hunter atau pemburu hadiah merupakan salah satu profesi yang cukup sering muncul dalam cerita One Piece. Mereka biasanya memburu bajak laut dan menangkap mereka agar bisa mendapatkan hadiah sesuai dengan harga buronan bajak laut yang mereka tangkap. Meski mereka tidak terlalu mendapat sorotan dalam cerita, ada beberapa bounty hunter yang terkenal dalam cerita One Piece. Dan berikut ini kita akan membahas 10 bounty hunter paling terkenal dalam cerita One Piece. Whiskey Peak adalah sebuah kota di Pulau Kaktus, sekaligus sarang para pemburu hadiah yang bekerja untuk Baroque Works. Meskipun penduduk kota itu sangat ramah terhadap bajak laut, hal itu hanyalah kedok palsu. Mereka akan mengadakan pesta untuk para bajak laut hingga mereka lengah, kemudian mereka akan mencuri semua harta benda bajak laut tersebut. Ketika kru Straw Hat Pirate singgah ke kota tersebut, hanya Zoro yang menyadari identitas asli mereka. Ia pun bertarung sendirian dan mengalahkan 100 pemburu hadiah yang ada di sana. Kedua orang ini adalah pemburu hadiah yang cukup ternama di East Blue. Mereka berdua sangat akrab dengan Zoro hingga memanggilnya sebagai Aniki atau kakak. Di masa lalu, Zoro sempat menolong mereka berdua dari serangan bajak laut Dick. Berbeda dengan Zoro yang sangat kuat, Yosaku dan Johnny tidak berani berburu mangsa yang besar karena mereka tahu batas kemampuan yang mereka punya. Mereka hanya berburu bajak laut dengan harga buronan yang tak terlalu besar. Selain itu, mereka juga memiliki wawasan yang cukup luas tentang informasi yang ada di lautan. Bounty hunter yang satu ini merupakan mantan angkatan laut yang berhenti dari jabatannya setelah ia dikalahkan oleh Yasop dalam duel mereka. Daddy Masterson adalah penembak jitu yang sangat hebat dan sering beroperasi di Log Town. Daddy menyimpan beberapa pistol untuk bertarung dan ia memiliki pergerakan yang sangat cepat. Selain itu, ia juga sering mengajak lawannya untuk berduel seperti saat ia berduel dengan Usopp di Log Town. Satu lagi, Daddy memiliki seorang putri bernama Carol yang menjadi alasannya berhenti dari pekerjaannya sebagai anggota angkatan laut. Frankie Family adalah sekelompok tukang bongkar kapal dan bounty hunter yang dipimpin oleh Frankie. Sebelum menjadi anak buah Frankie, mereka adalah para berandalan dan anak-anak jalanan yang gak punya tujuan hidup. Frankie memberi mereka rumah dan menganggap mereka sebagai keluarga. Sebenarnya, tujuan Frankie membentuk kelompok gangster ini adalah agar dia bisa menjaga Water 7 dari ancaman para bajak laut yang punya niat jahat. Meskipun mereka tampak seperti preman, mereka sebenarnya memiliki hati yang baik. Seluruh anggota keluarga Achino merupakan para pemburu hadiah yang profesional. Mereka dipimpin oleh seorang pria gendut bernama Don Achino yang punya kemampuan Atsu no Mi. Ia suka mengkoleksi bendera bajak laut sebagai bentuk kemenangan atas bajak laut yang mereka kalahkan. Para keluarga Achino memiliki kekuatan yang tangguh dan mereka seringkali menggunakan taktik dalam beraksi. Mereka sempat mencuri bendera bajak laut Straw Hat Pirates dan bajak laut Phoenix. Selain itu, mereka sempat terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan para kru Straw Hat Pirates. Yang jelas, situasi jadi lebih menakutkan ketika Don Achino sudah turun tangan. Sebelum bergabung dengan bajak laut Ideo dan menjadi bawahan Luffy, Jet dan Abdullah merupakan dua orang kriminal sekaligus pemburu hadiah yang sangat liar dan berbahaya. Mereka juga cukup kuat karena mereka mampu bertempur melawan petarung lain di Colosseum Corrida. Dalam bertarung, Jet biasa menggunakan 2 buah pedang dan Abdullah menggunakan 2 buah tombak Trisula. Mereka biasa bekerja sama saat menyerang lawan. Abdullah akan mengecoh lawan sedangkan Jet akan mengeluarkan serangan kejutan dengan sangat cepat, yang mana mereka bisa disebut combo yang berbahaya. Sama seperti Jet dan Abdullah,
Jin Anggo juga merupakan seorang pemburu hadiah yang mengikuti turnamen gladiator di Colosseum Corrida untuk memperebutkan buah merah-merah Nomi. Hanya saja, Jin Anggo tidak menjadi bagian dari armada besar topi jerami. Jin Anggo memiliki urusan pribadi dengan Luffy saat di Colosseum. Ia berterima kasih kepada Luffy setelah membebaskan para tahanan Impel Down, dan hal itu menjadi berkah buat Jin Anggo karena ia bisa memburu para tahanan tersebut dan mendapatkan imbalan harga buronan mereka. Dari situ, kita bisa menyimpulkan bahwa Jin Anggo adalah bounty hunter yang hebat. Chidre Guild merupakan sekelompok pemburu hadiah di New World yang dipimpin oleh pria bernama Chidre. Kelompok ini memiliki tujuan untuk mengalahkan sekaligus memburu seluruh bajak laut yang mereka temui tanpa pandang bulu. Mereka memiliki anggota yang sangat kuat dan mereka bertarung dengan memanfaatkan senjata yang menggunakan energi dari air karbonasi. Selain itu, kelompok guild ini juga terdiri dari beberapa unit khusus yang memiliki spesialisasi masing-masing dalam pertarungan. Yang jelas, kelompok ini bisa menjadi ancaman bagi para bajak laut di dunia baru. Sebelum bergabung dengan Baroque Works, Dazz Bones merupakan pemburu hadiah dari West Blue yang dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Dia menguasai seni bela diri yang tangguh dan memiliki kemampuan buah iblis Supa Nomi yang membuat tubuhnya menjadi senjata tajam. Dazz Bones juga memiliki kemampuan yang hebat dalam berburu mangsa. Ia akan menghabisi lawan yang lemah terlebih dahulu sebelum melawan musuh yang kuat. Dan karena kemampuannya itu, Crocodile menaruh respek yang tinggi terhadap Dazz Bones dan memberinya posisi yang tinggi di kelompoknya. Karakter Squad Smoker pun mengakui bahwa Dazz Bones sangat tangguh. Bounty Hunter yang paling kuat dan yang paling terkenal dalam cerita One Piece tentu saja adalah tangan kanan Luffy yang bernama Marimo alias Roro no Zoro. Ia merupakan pendekar pedang yang sangat berambisi untuk mengalahkan Mihawk dan mengambil gelar pendekar pedang terkuat di dunia. Setelah ia memulai petualangannya, Zoro malah tersesat dan tak tahu jalan pulang menuju desanya. Dan untuk bertahan hidup, dia pun memutuskan untuk menjadi bounty hunter atau pemburu hadiah yang mengejar bajak laut. Hingga kemudian ia bertemu dengan Luffy dan memutuskan untuk berlayar sebagai krunya. Zoro dengan bounty-nya pun terus merangkak naik di setiap petualangannya dengan Luffy, dan saat ini ia mendapat julukan sebagai pemburu bajak laut. Baiklah bosku, demikianlah 10 bounty hunter yang paling terkenal dalam cerita One Piece. Terima kasih ya karena kalian sudah menonton sampai akhir video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.